Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang dengannya kita bisa hadir bermuajahah, bersilaturahim di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat setiap langkah kaki kita menuju ke majelis ilmu ini sebagai pahala yang akan kita raih nanti di akhirat. Kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita perlu menambah rasa syukur itu, sebab Allah memudahkan kepada kita untuk bisa beramal saleh. Di dalam Al-Quran surah Al-Lail, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan adapun orang-orang yang suka memberi, suka bersedekah, suka berinfak, suka membantu, seperti kultur di majelis kita, budaya di majelis kita ini, kita membangun majelis ini dengan sedekah kita bersama, infak kita bersama. Wattaqo, dan bertakwa kepada Allah. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan pahala, kebaikan, kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkan untuk mereka beramal saleh, beramal yang baik. Wa amma man bakhila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kedekut, ya tidak suka menolong dan membantu orang. Wastaghna, dan dia merasa hebat, merasa sombong, angkuh dengan kehebatan yang dia punyai, baik dari segi jabatan, kekayaan, fisik, popularitas, dan lain sebagainya. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan
akan adanya pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan ganjaran-ganjaran yang akan Allah berikan kepadanya. Fasanuyassiruhu lil usra, maka akan diberikan kepadanya kesulitan untuk beramal saleh. Kita coba untuk sedikit merenungkan ayat ini di akhir zaman yang sekarang kita berada di zaman ini. Ketika Allah memudahkan kita untuk beramal saleh, itu adalah taufik dari Allah. Mau kita ngantuan jalan ke sini, mau kita dalam keadaan letih jalan ke sini, mendatangi majelis ini. Yang di sini tidak ada uang, bahkan kita mengeluarkan uang, ya kan? Tetapi Allah memudahkan kita untuk beramal saleh. Itu tanda bahwa Allah mencintai kita. Amin. Allah memberikan taufik kepada kita, dimudahkan. Jadi sebenarnya bukan kita yang hebat, bukan ilmu kita yang banyak, bukan kesehatan kita yang sempurna. Bukan. Banyak orang yang kaya, banyak orang yang punya waktu yang lapang, banyak orang yang punya ilmu, banyak orang yang punya kendaraan yang lebih bagus daripada kendaraan antum. Kendaraan kita kok baru sampai. Bahkan ada yang tidak punya kendaraan seperti Bang Mamang. Jangan kita mau kalah sama mama. Ya. Tapi Allah mudahkan untuk mengantarkan zahir dan batin kita di majelis. Yang memudahkan kita itu adalah Allah. Yang memberikan kita kemudahan, memberikan kepada kita taufik itu Allah, bukan karena kita yang hebat. Jadi kita harus senantiasa mensyukuri itu. Yang kedua adalah, arahkan ke sini aja Bang, biar enak kedengaran suaranya. Belum tadi itu pasti. Ya, yang kedua ini kurang bagus. Sebelah sini aja, yang tadi. Ya. Oke. Iya. Coba. Cakep anak bapak. Nama ganteng itu bapak. Bung Romah. Yang kedua, Allah beri kepada orang-orang yang disebutkan Allah tadi, fasanuyassiruhu lil usra. Allah akan mempersulit dia untuk beramal saleh. Itu sebenarnya salah satu azab dari Allah sebelum dia menerimanya nanti di akhirat. Itu azab. Azab dari Allah. Betapa susahnya untuk beramal soleh itu. Padahal kalau duduk nongkrong di kedai kopi itu bisa 3 jam itu habis 3 kali campur kopi itu. Udah habis tambah lagi mas, tambah lagi mas. Entah apa yang diceritain. Politik ada yang lebih pakar daripada dia pula. Cerita apa ya enggak? Ya. Tetapi untuk duduk di majelis ini susahnya minta. Ya. Kenapa begitu? Di antaranya ini saya sampaikan ini untuk jadi peringatan bagi seluruh jamaah. Ya, bukan hanya antum tetapi saya sendiri mengintrospeksi diri. Jangan-jangan saya ini telah diazab Allah dengan dibuat saya susah untuk berada dalam majelis, susah untuk beramal saleh. Kalau susah kita beramal saleh, jangan-jangan rahmannya Allah dicabut bagi kita.
Itu azab, kata ulama, azab yang diberikan Allah sebelum Allah timpakan azab yang lebih besar lagi di akhirat. Mau ke masjid susah, mau hadir majelis susah, mau berinfak susah. Padahal tidak ada sesuatu yang susah sebenarnya. Apa yang susah? Semua kemudahan ada, motor ada, kesehatan prima, ilmu pengetahuan ada, apa lagi? Ya, ini saya ingatkan kepada jamaah dan saya punya sendiri pribadi. Ya, untuk selanjutnya antum saya serahkan kepada Allah. Saya nggak tahu apa maksud Allah untuk mencegah sampeyan hadir di majelis. Ustaz marah itu enggak marah saya. Jadi sampaikan aja dalilnya, ya. Nah, selagi kita masih diberikan Allah kesempatan, suatu ketika ada orang yang masuk surga itu menyesal. Setiap orang masuk neraka itu kalau dia menyesal memang wajar, pantas dia menyesal. Tapi orang masuk surga dia masih menyesal. Kok bisa ada saya di dunia dahulu, ada satu waktu malam Selasa kan malam Jumat yang saya ada waktu tapi saya tidak hadir. Aduh, nyesel saya nggak hadir. Padahal Ustaz sudah bilang hadis Nabi SAW, ad-dunya mal'unatu wa mal'unatu fiha. Dunia itu terlaknat. Dan apa yang di dalam itu manusianya terlaknat semuanya. Illa zikrullah. Kecuali orang yang mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Senantiasa hidupnya dia sandarkan kepada Allah. Wa alim, dan orang yang ulama, wa muta'alim, dan orang yang belajar kayak teman-teman ini. Makanya saya selalu ingatkan sama anak saya, nah, jangan terlalu terkecoh. Ini semua terlaknat ini. Kalau kita gunakan tidak baik, dia jadi laknat bagi kita, bukan berkah. Makanya malam hari ini akan saya bahas, saya kaji masalah ini. Bagaimana caranya? Dalam kitab Al-Hikam akan dijelaskan. Ini pengantar ini ya. Kedua pengantarnya. Wah, ini Ustaz semakin sakit semakin tinggi pula suara dia ini. Ya. Nah, ini mengalahkan hujan. Hujan kalau pelan-pelan nanti tambah tidur. Nah, ini kalau hujan kayak gini kita ajar gas pula tuh slowly. Gas pula. Ya. Kacau nih. Saya sebenarnya juga begitu supaya mengingatkan diri saya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kasih peringatan kembali, kasih tahu lagi, karena kita ini manusia suka lupa daripada ingat. Kita ingatkan kembali supaya kita di atas dunia ini tidak kalah sama syaitan. Syaitan itu luar biasa. Setiap saat mereka itu musyawarah bagaimana menggulingkan Ustaz Medi itu. Oh, profesornya Pak ya di samping kiri kanan saya. Ya, bagaimana menggulingkan orang tua Syekh Wadia itu. Itu memang setan luar biasa menghancurkan amal soleh kita. Supaya kita dihalang-halangi. Makanya sekali-sekali kita tipu setan. Pura-pura kita tidak pakai baju putih kan. Tiba-tiba langsung berdiri, pakai baju putih, kalah kamu setan. Kena tipu kamu sekali-sekali. Kita beranjak ke situ, insyaallah. Yang kedua, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa saya coba agar gaspol ini mendekati Ramadan? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang beribadah di saat manusia lalai, dia akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah. Dan bulan yang seringkali manusia terlalai di dalamnya adalah bulan Sya'ban. Padahal di bulan Sya'ban itu Nabi SAW lebih banyak puasa daripada tidak puasa. Ya, kata Aisyah, selain Ramadan yang penuh Rasulullah berpuasa, banyak Nabi berpuasa itu di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban ini banyak diabaikan oleh orang. Maka banyak beribadah kita di sini, berlipat-lipat pahala ya kita.
ya kan? Insyaallah. Nah, orang bilang nanti aja lah, nanti Ramadan aja lah, nanti Ramadan dia tidak tahu. Ketika orang lagi lalai, kita gas polisi. Nabi itu sengaja sudah mulai start dari bulan Rajab, Sya'ban sehingga Ramadan maksimal ibadah. Makanya beliau mengajarkan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya udah standby. Kayak orang main bola. Ya, orang main bola itu kan tiba-tiba dia langsung main bola. Sementara yang dia lawan ini adalah ahlinya main bola. 20-0 dibuat kita. Ya, makanya kita harus mempersiapkan, melatih nih sejak sekarang memasuki bulan suci Ramadan. Salat kepada Nabi SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita akan mengkaji kitab Al-Hikam seperti mana biasa malam Jumat kita kirim Fatihah untuk beliau ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah wa ila ruhi Syekh Muhammad bin Athaillah Sakin. Syaulillahi wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabil Al-Hikam Al-Athaiyah. Ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Saya ulangi, beliau mengatakan ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wa la tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika. Beliau mengatakan bahwa apa yang engkau minta tak akan terhalang selama engkau meminta kepada Tuhan. Namun apa yang engkau minta tidak akan datang selama engkau mengandalkan dirimu sendiri. Saya ulangi artinya, ma tawaqqafa matlubun anta talibuhu bi rabbika. Apa yang engkau minta tidak akan terhalang selama engkau meminta kepada Rabbmu. Wala tayassara, dan ya, apa yang engkau minta matlubun, ya, tidak akan datang, tidak akan mudah untuk engkau dapatkan selama talibuhu bi nafsika, selama engkau mengandalkan dirimu sendiri. Hikmah yang ke-25 ini memberikan pemahaman kepada kita dalam penjelasan. Permintaan yang dimaksud pada hikmah ini bersifat umum, meliputi semua permintaan, baik permintaan duniawi maupun permintaan ukhrawi. Apa yang kau minta dan inginkan tidak akan terhalang selama engkau mencarinya dengan engkau memperhatikan Rabbmu, meminta kepada Rabbmu, ya, bersandar kepadanya, menghadirkan dan sesuai dengan apa yang ditentukan olehnya buatmu, ya, tidak melenceng daripada apa yang tidak melenceng dari hal-hal yang dilarang olehmu. Kau akan memudahkan segala urusan. Tetapi kalau engkau mengandalkan dirimu sendiri, maka ya, kamu akan sulit untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan dunia
apatah lagi untuk memperoleh kebaikan dan kebahagiaan akhirat. Ini barusan kita bahas tadi. Ya. Untuk urusan duniawi, untuk urusan ukhrawi, tetap kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tidak akan terhalang. Yang penting betul-betul meminta hanya kepada Allah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ada orang yang beranggapan bahwa ini harus saya luruskan. Ustaz, saya sudah doa berkali-kali. Ustaz, saya sudah meminta berkali-kali. Ustaz, saya sudah beramal berkali-kali. Jangan tengok satu orang, kita semua itu di dalamnya. Ya. Jangan tengok ini kawan yang begitu berbuat. Tidak, kita semuanya. Kita meminta berkali-kali, kita memohon berkali-kali, kita berdoa kepada Allah berkali-kali, tapi tak kunjung-kunjung Ustaz. Jadi bagaimana menurut Ustaz? Jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau yang saya kaji malam ini, bahwa segala permohonan dan permintaan itu sudah dikabulkan Allah. Karena engkau meminta kepadanya, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan permintaanmu. Sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun dalam kenyataan zahir bisa jadi Allah menundanya. Itu maksudnya. Sudah dikabulkan Allah. Atau nanti dipersiapkan Allah di akhirat buatmu dengan sempurna apa yang kau minta. Bisa jadi di dunia ini kita melarat, di akhirat kita dapat bidadari kan? Amin. Nanti saya jelaskan masalah bidadari di kitab ini. Ya, bagaimana itu suatu kursus itu? Nanti saya jelaskan. Saya akan giring ke sana. Adapun orang yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahlah dia susah untuk memperoleh. Ketika dia memperolehnya, tidak memperoleh keberkahan dari Allah, dan Allah tidak menerima kebaikan dia. Paham ini maksudnya? Ente berhasil, tapi keberhasilanmu bukan di dalam ridho Allah, itu maksudnya. Kelihatan memang kamu berhasil menduduki posisi jabatan, jadi apa saja, ini mohon maaf. Ini cerita panas hari ini kan. Dari tadi Pak Haidir sampai ke ini Ustaz. Ini cerita panas hari ini. Yang saya dinginkan, boleh jadi antum jadi tapi antum tidak diridhoi Allah. Boleh jadi antum kaya tapi antum tidak diridhoi oleh Allah. Boleh jadi antum mencapai kesuksesan cita-cita tapi kamu tidak diridhoi Allah, karena kamu tidak meminta dan bersandar memohon pertolongan kepadanya. Keberhasilanmu keberhasilan yang semu, dan dunia ini ada batasan keberhasilan itu. Sementara walaupun kita tidak berhasil dalam kenyataan zahir, tetapi kita sudah qabul di sisi Allah, sudah diterima. Ya Allah, kita minta begini. Kita minta lagi. Bukankah ketika kita meminta itu adalah karena taufik dari Allah? Bukankah ketika kita berdoa karena Allah berikan kepada kita, berikan apa? Kesempatan untuk berdoa kepada kita. Banyak orang tidak berdoa kepada Allah, tapi meminta kepada selain Allah. Alhamdulillah kita sudah ngaji. Minta kepada manusia kan, minta kepada jin kan, minta kepada syaitan kan.
Tapi Allah memberikan kepada kita taufik minta kepada Dia. Itu adalah al-ibadah. Ad-du'a huwa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Walaupun Allah kelihatannya belum zahirkan di atas dunia, tapi kita dapat dua kebaikan. Apa? Satu, kita memperoleh ganjaran pahala karena kita beribadah, meminta isti'anah. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Itu maksudnya. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu kami meminta. Ente dapat dua. Yang kedua, kita sudah dikabulkan doa kita oleh Allah, walaupun secara zahir belum nampak di atas dunia ini. Tenang saja, tidak sia-sia kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Tuhan kita maha kaya. Untuk apa kita menuhankan Allah kalau kita tidak yakin Dia maha kaya? Ya, Huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Dia adalah zat yang maha kaya, maha kuat atas segala sesuatu. Ya, ya kan? Terus bagaimana caranya, Ustaz? Supaya semuanya ini bersandar di dalam doa-doa kepada Allah. Nah, ini ulama menjabarkan hadis-hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, tidak ada amal-amal yang dilakukan oleh anak Adam ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fahuwa adbar au aqtar, berkahnya sedikit atau terputus. Maka ketika kita memulai sesuatu, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penjelasan ulama, ketika kita mau makan, baca Bismillah. Ketika kita mau bekerja, membuat proyek, ya, mulakan dengan Bismillah. Karena Bismillah itu, kata ulama, terangkum di dalamnya pertolongan Allah yang kita sandarkan kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau buat anak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan. Siapa yang mengucapkan Bismillah dan dia berlindung kepada Allah dari syaitan, apabila Allah memberikan kepada anaknya seorang anak, maka setiap hembusan napas anak itu menjadi pahala buatnya. Buat gitu kan kemarin? Ada. Jangan lupa. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ikut tamaan Bismillah ini. Min abdi yaqulu, siapa yang seseorang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya, setiap memulai perbuatan, illa amarallahu ala kiraman katibin, Allah perintahkan kepada kiraman katibin untuk menuliskan baginya arba'una mi'ah, ya, 400 pahala buatnya. Buka toko, Pak, buka warung bakso, buka pabrik tahu, buka kedai, buka apa, baca Bismillahirrahmanirrahim, 400 kebaikan yang kita dapat. Allah perintahkan itu, sibuk nanti kiraman katibin menuliskan pahala itu. Barang siapa yang bersandar kepada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dia akan menang. Contoh apa? Ketika Nabiullah Sulaiman menuliskan dalam ayat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Dia kirim sama Ratu Balqis. Ratu Balqis itu kerajaannya besar, pasukannya banyak, saingannya Nabiullah Sulaiman alaihissalam.
Yang itu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini dari Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dengan nama Allah yang Maha Punya Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu tunduk kepada aku wahai Balqis. Tunduklah tuh Balqis sama dia. Jadi istrinya bahkan. Barang siapa yang bertemu sama jin sama syaitan, Nabi SAW jangan katakan celakalah syaitan, nanti dia semakin membesar dalam riwayat hadis riwayat Ahmad. Tapi katakan bismillah, aku akan hancurkan engkau. Maka jin atau syaitan itu akan mengecil seperti lalat, kata Nabi SAW. Jangan bantu. Syaitan ini hebat. Ya semakin besar kepala dia, semakin gede dia. Tapi hinakan dia. Apa kamu ini setan? Bismillah, hancur kau, hancur dia. Ini kajian malam hari ini. Di bersandar. Apa hakikatnya Bismillah ini? Bismillah itu adalah hakikatnya kita bersandar atas semua amal-amal perbuatan yang kita lakukan. Semuanya adalah atas kekuatan, pertolongan, perlindungan, perizinan dari Allah Ta'ala. Dan Nabi mengatakan hanya ada dua orang yang Allah berikan Bismillahirrahmanirrahim kepadanya Nabi. Yang pertama, ya senior saya, pendahulu saya adalah Nabi Sulaiman. Dan yang kedua, dan ketika turun goncang itu iblis punya kerajaan, turun Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian angin terbawa ke arah timur, suasana tenang, gelombang tenang. Tetapi istana iblis berguncang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kajian-kajian lebih dalam nanti empat mata dengan saya bawa ayam putih ayam hitam. Nanti akan saya kaji apa itu ba, apa itu sin, apa itu mim, apa itu Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim. Tidak sebanyak itu yang saya mau minta kanjeng Sunan. Hanya titik ba itu. Ya. Wah, ini dalam-dalam lagi kejikan kan. Jadi siapa-siapa saja yang berlindung di dalam doa-doanya kepada Allah dimulakan dengan Bismillah, maka dia telah memperoleh keberkahan dalam amalnya. Ketika Nabiullah Nuh alaihissalam menaiki bakteranya, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kalau kita naikkan neraka saja. Maka sepanjang langkah kaki motor kita berjalan, sepanjang itu motor kita, setiap langkah motor, gerakan motor atau gerakan kaki kita, sejauh perjalanan itu, sebanyak itu pahala yang kita dapat. Siapa yang keluar rumahnya mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, maka dia dijaga oleh malaikat Allah sampai dia kembali dengan selamat. Dan dia senantiasa dapat doa malaikat. Tetapi barang siapa yang mengandalkan dirinya, dia akan capek, letih, lelah. Barang siapa yang dah keluar rumahnya sendiri dan mendapatkan fitnah dari orang, dan dia membaca Bismillahirrahmanirrahim kata Nabi, maka orang yang memfitnahnya akan terkena fitnahnya sendiri. Ini amal-amalan Bismillah ini. Kalau orang fitnah kita, Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ada orang, kalau kita punya problem sama orang, saya ijazahkan ini. Kalau ada orang yang mau ketemu sama kita tapi dia berjilat segala macam mau melawan kita, baca Innahu Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Makanya orang-orang itu kalau antum tengok yang tidak suka sama ustaz,
Nggak mau ketemu sama saya, baru nengok bayangan saya langsung kabur. Mungkin inilah yang tidak fadilah-fadilah yang didapatkan. Amalkan. Datang ya, amalkanlah itu. Amalkanlah yang baik-baik ya. Kita berserah diri kepada Allah. Bayangkan itu Allah mengirim malaikat memikul ayat itu menuju kepada Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kajian Bismillahnya nanti aja ya. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan kecewa, kita akan capek, kita akan lemah, kita akan. Jadi jangan mengandalkan diri dan jangan mengandalkan orang lain. Andalkanlah Allah. Baik kamu berhasil atau tidak, sesungguhnya kamu sudah berhasil lebih awal daripada pencapaian cita-citamu. Kamu sudah berhasil duluan. Tapi kalau kamu tidak mengandalkan Allah, tidak bersama dengan Allah, tidak berdoa kepada Allah, tidak sandarkan urusanmu kepada Allah, kamu akan kecewa duluan sebelum kamu sampai dalam titik yang kamu mau tuju. Coba buat. Lepaskan Allah dalam urusanmu. Kamu kecewa duluan sebelum kamu sampai. Tapi kalau kamu bersama dengan Allah Ta'ala, sebelum kamu sampai, kamu sudah sampai duluan. Sebelum kamu berhasil, kamu sudah berhasil duluan. Disitulah namanya keberkahan di dalam segala pekerjaan yang kamu lakukan. Ya, Masya Allah. Ini kata-katanya turun. Makanya ada istilah itu, saya sering bilang, sampai duluan baru datang. Apa yang sampai itu? Nah, nanti tanya sama Samsul. Saya sudah kasih tunjuk sama dia itu. Ya. Nah. Ya. Saya tadi janji apa? Caranya gimana? Kita masuk dalam sholat. Tidak tersolat. Ya. Nah ini dia kajiannya. Ya. Hari ini ya, kita harus berupaya menjadikan sholat itu sarana wasilah untuk kita banyak meminta kepada Allah. Kalau tidak berhasil kamu punya doa di dunia ini, saya bilang berterima kasihlah kepada Allah karena doamu belum dikabulkan Allah. Kok bisa gitu Ustaz? Nah, itu ada hikmahnya. Kalau dikabulkan doamu oleh Allah, kamu tidak minta lagi sama Allah. Semakin banyak dan sering kamu meminta, kalau belum dikabul sama Allah dalam zohir ya, dizahirkan kamu punya doa, belum dizahirkan oleh Allah Ta'ala, minta aja terus. Kenapa? Allah sudah kata tadi, kabul sudah itu. Yang penting persyaratannya sudah dilakukan. Sholat, doa, zikir, sudah. Berharap bersandar, kabul pasti itu. Cuman belum dizahirkan aja di dunia ini. Di akhirat full. Atau dengan cara lain Allah mengabulkan doamu. Kamu tidak sakit-sakit selama bertahun-tahun. Itu cara Allah mengabulkan doa. Di samping dikabulkan Allah untuk memang permanen di akhirat. Hanya saya terus berdoa kepada Allah. Berdoa terus, minta terus. Ya. Cuman kadang-kadang saya meminta banyak itu malu. Ya Allah, sebenarnya banyak mau minta sama engkau, tapi malu rasanya. Amal ini tak sebanding dengan permintaan. Tapi ya Allah, engkau tahu kebutuhan aku. Allah itu tahu kebutuhan kita. Terutama kebutuhan hamba-hambanya yang ya. Cuman kadang-kadang kita hanya untuk merefleksikan ubudiyah kita kepada Allah itu tidak maksimal. Makanya ya, kalau memang segini-gini aja yang Allah kasih, syukur. Ya, syukur. Syukur ya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala
sudah berikan kepada kita. Nanti Allah sampaikan kelebihannya di akhirat. Jadi saya kasih tahu hadisnya. Bagi orang-orang yang sholat dan berupaya untuk khusyuk dalam sholat, yang cerita-cerita kembali bidadari nanti saya sampaikan lagi. Masya Allah. Mana ini? Jangan-jangan nanti besok aja baru diceritain. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil jannah, dalam surga itu, naharun, ada satu sungai yang disebut Al-Afif, Al-Afyah, Al-Afiyah. Nama sungai itu Al-Afiyah. Fihi jawari khalaqahunallahu minaz za'farin yal'abunu bidar wal yaqudu bisabhinallahu bisab'ina alfal lugha aswatum atibu min sawti Daud. Masya Allah, subhanallah. Tidak usah saya artikan ya. Saya artikan ya. Dalam surga itu juga, di dalamnya, dalam surga itu ada sungai namanya Sungai Al-Afyah. Di dalam surga itu ada bidadari, istrinya. Bidadari itu jadi istrinya. Yang bidadari itu Allah ciptakan, ya, Masya Allah. Allah khalaqahunallah, Allah ciptakan minaz za'far, dari za'faron. Satu apa za'faron? Minyak za'faron ya. Harum sekali itu, wangi sekali dia. Wangi sekali tubuhnya itu. Saya udah mengayal. Yal'amuna bid-dar wal yaqut. Ya. Bisabahin, dia, mereka itu bermain-main dengan mutiara dan yakut sambil bertasbih, menyanyi, ya, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisab'ina alfa lughah, mereka bernyanyi dengan sab'ina alfa, 7.000 suara. Aswatum atimu minas sauti Daud, suaranya itu, ya, suaranya kata Nabi SAW lebih merdu daripada suaranya Nabiullah Daud alaihissalam. Nabiullah Daud kalau dia ngaji, Pak, suaranya itu semua hewan-hewan mendekat kepadanya. Itu sungai yang tadinya deras jadi lambat berjalan, mendengarkan suaranya Nabiullah Daud kalau baca Zabur. Saking indahnya. Maka orang-orang yang memiliki suara yang indah telah diberikan sebagian nikmat yang diberikan kepada Daud alaihissalam. Suaranya indah.
Jadi kalau terbuat dari Ja'far itu bidadari, harumnya kayak gimana, putihnya kayak gimana, cantiknya kayak gimana coba. Masya Allah. Apabila dia punya keringat jatuh ke lautan, keringatnya jatuh ke lautan, maka lautan tadi yang bergaram asin berubah jadi tawar. Kemarin ada cerita. Allah karim. Ya. Wa yaqulna nahnu liman shalla salatu bil khusyuk. Dia mengatakan kami ini untuk orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya ketika di dunia. Belajarlah khusyuk. Apakah boleh Ustaz bercita-cita? Boleh. Untuk memperoleh mereka, memang Allah sediakan buat itu. Wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah. Di dalamnya mereka memperoleh bidadari-bidadari yang cantik-cantik dan suci. Perawan terus. Jangan tengok kawan, kita mau juga, saya mau. Siapa tidak mau? Ya. Masya Allah. Ya. Belajar khusyuk. Wal khudur, dan hatinya hadir. Wa yaqulu ta'ala liyaskunahu dari wa lija'alnahu min zawari. Ya Allah mengatakan, ya, aku akan menenangkan dalam rumahku dan menjadikan mereka dari golongan yang mengunjungiku. Jadi orang-orang yang mengunjungi rumah Allah, yang tenang berada di rumah Allah, yang melaksanakan perintah Allah, insya Allah akan diberikan bidadari yang terbuat dari za'faran. Mudah-mudahan kita diberikan Allah itu ya. Cantik Pak bidadari itu. Mencari bidadari pula lagi. Ini ya, maka belajar khusyuk ya, belajar khusyuk dalam sholat. Ya. Jadi dua ini yang saya sampaikan ya, nanti untuk mendekati apa ya, masalah yang khusus kalau saya nanti jadi malam Selasa saya akan kaji masalah-masalah khusus sampai selesai ini untuk apa namanya kajian yang berkaitan dengan ini ya. Kita harus setiap melakukan amal kebaikan apapun. Mau makan jangan lupa, siapa yang makan tanpa bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan akan memakan makanan yang dia makan, dan syaitan akan bersama dengannya ketika dia makan. Siapa yang masuk rumah tidak mengucapkan bismillah, maka rumahnya itu akan menjadi tempat inapnya syaitan. Siapa yang tidak menutup makanannya dengan mengucapkan bismillah, maka makanannya itu akan dimakan oleh syaitan. Semua ya. Tutup rumah bismillah. Ya. Bismillah. Terus kalau kita makan Ustaz lupa baca bismillah, ada caranya. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Bismillahi awwalihi wa akhirihi. Supaya kita punya makanan yang masuk itu tidak dimakan oleh syaitan. Ya. Insyaallah. Kenapa kita harus baca bismillah? Kata Nabi, kul bismillah. Bacakan bismillah. Kenapa? Supaya kita bersandar kepada Allah di dalam makanan yang kita makan. Sesungguhnya yang memberikan rezeki adalah Allah. Lakukan amal-amal kebaikan dengan baca bismillah. Kata Nabi SAW, siapa yang mau berwudu diulangi, diawali dengan bismillah, maka
sepanjang basuhan yang ada pada tempat wudhunya, mengalir di sana juga dosa-dosa pada dirinya. Bismillah. Ini kalau kita berwudu, Bismillah. Ya. Ya. Nanti untuk ba apa, sin apa, mim apa, mau saya kaji malam ini atau nanti ya? Hah? Ya rezeki nggak jadi bawa ayam itu tadi. Bawa ayam. Makanya kemarin lo kan banyak ayam. Tinggal nangkep aja. Gila ya. Siapa? Ya. Jadi itu ya, insyaallah mudah-mudahan ya sandarkan kepada Allah apa yang kita lakukan, mudah-mudahan menjadi taufik bagi kita dan Allah memudahkan segala urusan dan memberkahi apa yang kita kerjakan. Jangan lupa baca bismillah. Amalan bismillahirrahmanirrahim ini juga amalan yang baik, bagus. Berapa jumlah huruf dalam bismillahirrahmanirrahim? Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Berapa ya? 28 ya? Ya, 28 ya. Siapa yang mengamalkan 280 kali setiap malam? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tunggulah keajaiban yang engkau dapat. Masa 280 kali. Dengar mantu. Insya Allah Allah akan memuluskan urusanmu. Ya, utang piutang Anda akan dihapuskan Allah. Dibayarkan Allah. Ya, hidupmu diberkahi Allah. Dan engkau diberikan surga yang di dalamnya ada bidadari. Gas malam ini. Dan kamu senantiasa diberkahi dalam pekerjaan serta usaha yang paling penting. Ya, saya rasa demikian apa yang saya usah sampaikan. Nanti ini setelah ini kita siap-siap untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan saya minta bantuan untuk semuanya yang lain ditinggikan karena suara saya tidak sampai karena masih belum bagaimana stabil. Kita tutup dengan doa kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.